Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.
لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma 'alaihi. Wa man ta'akhkhara fala isma 'alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Sadaqallahul azim. Bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini. Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan aktivitas atau rutinitas kita, tentunya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga seluruh aktivitas dan rutinitas kita apapun itu, semuanya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sejatinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya mengabdi, beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita kepada Allah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang singkat ini, khatib menghimbau kepada diri khatib sendiri dan kita semua agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu ke waktu, hari ke hari, bulan ke bulan, tentunya dari tahun ke tahun kita lebih baik. Dan semua yang kita lalui tentunya harus ada peningkatan, baik peningkatan untuk dunia kita dan peningkatan apalagi untuk akhirat kita. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di saat ini kita berada di hari Tasyrik. Tepatnya tentu 12 Zulhijjah. Dan ini salah satu bulan haram dari 4 bulan haram yang disampaikan Allah dalam surat At-Taubah ayat 36 itu. Di antaranya adalah bulan Zulhijjah. Dan sekarang kita berada di tanggal 12 hari Tasyrik. Dan hari Tasyrik ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya
bagi mereka yang mengetahui bulan Zulhijjah atau 10 awal Zulhijjah merupakan hari-hari yang diagungkan oleh Allah, dan kemudian amalan-amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita sudah laksanakan mulai dari 1 Zulhijjah sampai saat ini. Ini guna untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang telah kita lakukan di antaranya ada yang berpuasa dari awal Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Dan kemudian amalan-amalan lain yang dilakukan, dan inilah kemudian meningkatkan kedekatan dan takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di 10 Zulhijjah kemarin kita merayakan Idul Adha, hari raya kurban, dan sekali lagi kita merasakan begitu dekat kita kepada Allah dan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari tasyrik ini dikatakan di dalam hadis ayamut tasyrik, hari tasyrik ini dikatakan ayyamul aklin wa syurbin wa zikrillah, adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari tasyrik ini diharamkan kita untuk berpuasa. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari untuk kita makan dan minum. Maka kalau kita kaji lagi syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap perintah yang Allah turunkan hablum minallah, hablum minan nas. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian membangun kepedulian kita kepada sesama kita. Maka di hari tasyrik ini tentunya amalan yang kita lakukan di antaranya adalah berkurban. Maka kalau ada di antara kita yang belum sempat melaksanakan kurban di tanggal 10 Zulhijjah setelah kita melakukan sholat Idul Adha, maka masih ada waktu kita di 11, 12 dan 13 Zulhijjah ini, tentunya di hari Sabtu. Masih ada kesempatan kita. Maka tema khutbah kali ini adalah tentang berkurban, berbagi dan berdaya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya setiap amalan-amalan yang kita lakukan, tentunya kita lakukan karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tradisi, bukan karena kebiasaan kita. Kalau di hari Idul Adha kita biasa berkurban. Kalau di Ramadan kita biasa berpuasa. Kalau kebiasaan ini kita lakukan, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, maka kita tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berkurban ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mampu, maka ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki kemampuan, man kana lahu sa'atun walam yudah, dan kemudian dia tidak berkurban, fala taqrabuna musallana, maka jangan dekati tempat salatku. Ini begitu pentingnya kurban. Maka bagi mereka yang punya kelapangan, punya kelebihan harta, atau kemampuan dia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, kemudian dia tidak berkorban, maka kata Rasulullah, sekalian saja tidak sholat. Ini teguran keras kepada kita tentunya. Maka kurban ini, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kalau kita kembali flashback bagaimana sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang luar biasa, bukan mengorbankan hewan pada hari ini, tetapi anak satu-satunya yang ditunggu-tunggu sudah lama, kemudian Allah hadirkan ke muka bumi. Setelah hadir, Allah perintahkan untuk diasingkan di tempat yang tidak ada kehidupan.
Luar biasa ujiannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak yang didamba-dambakan kemudian Allah berikan, kemudian Allah perintahkan untuk diasingkan. Ketika pertemuan perdana pertama, apa perintah Allah? Perintah untuk disembelih. Maka dalam tarikh menyatakan pertemuan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail itu, ada mengatakan hanya 3 kali pertemuan tatap muka. Pertemuan pertama ketika bermimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Pertemuan yang kedua ketika bertemu dengan istrinya tidak bertemu dengan Ismail. Pertemuan ketiga juga tidak bertemu. Sampai-sampai ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya, bagaimana dengan Ismail? Kata istrinya, dia susah payah hidup dengan Ismail. Maka diperintahkan untuk mengganti palang pintunya. Itu pertemuan yang kedua dan ketiga. Istri berikutnya mengatakan begitu bahagianya hidup dengan Ismail, kemudian pertahankan palang pintu ini. Itu tidak bertemu dengan Ismail. Pertemuan berikutnya adalah ketika membangun Ka'bah. Itu pertemuan yang kedua. Dan pertemuan yang ketiga adalah ketika diwajibkannya haji. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertemuan Nabi Ibrahim dengan Ismail tidak beberapa kali. Tetapi bagaimana Ismail yang terbentuk akidah keimanannya luar biasa. Patuhnya kepada bapaknya padahal dia jarang bertemu. Tetapi pertemuan Nabi Ibrahim dengan Ismail tentu pertemuan yang sangat produktif sekali. Komunikasi yang terbangun kepada Ismail luar biasa. Kalau hari ini para bapak-bapak mengatakan saya jarang bertemu dengan anak, kapan lagi saya mendidiknya? Maka contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertemuan yang singkat tetapi pertemuan yang luar biasa. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka di dalam surah As-Saffat itu 102, bagaimana Ibrahim alaihissalam menyatakan mimpinya kepada Ismail alaihissalam, kemudian diterima oleh Ismail alaihissalam. Kalau itu perintah Allah, lakukan wahai ayah, dan engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Termasuk orang-orang yang sabar. Tentu ini adalah perintah yang luar biasa. Perintah yang tidak masuk kepada logika kita. Maka bagi orang-orang yang ingin mencari celah dari agama ini, menyatakan ini tidak masuk akal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui sejauh mana kemampuan manusia, kemudian ditukar dengan hewan domba. Disinilah kemudian berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang sudah mampu melewati ujian-ujian dari Allah dengan kesabaran, maka Allah akan berikan imbalan yang luar biasa pun di luar logikanya. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kurban. Maka kurban kita ini, karena ini perintah Allah, kita persembahkan kepada Allah. Maka bagi mereka yang berkurban karena tradisi, karena paksaan, maka dinyatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yahnat taqwa minkum. Daging dan darah itu tidak sampai kepada Allah, yang sampai itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kurban itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berbagi. Maka yang pertama tadi adalah berkurban karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ketakwaan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Kemudian yang kedua adalah hablum minan nas, berbagi. Inilah syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan tidak beriman salah satu di antaramu, ada mengatakan tidak sempurna imannya hatta hingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Maka berbagi, berkurban ini adalah dalam rangka untuk menyempurnakan iman kita kepada Allah,
dengan rasa cinta kita kepada saudara kita sebagaimana cinta kepada diri kita. Apalagi saudara-saudara kita yang mungkin di pelosok, yang menikmati daging sekali setahun saja. Begitu nikmatnya daging yang kita rasakan, begitu juga yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang jarang sekali menikmati daging. Satu kali setahun. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka setiap tahunnya kita merasakan merata, dan alhamdulillah setiap masjid dan musala melaksanakan kurban. Tentu secara tidak langsung juga menikmati kurban. Maka di hari tasyrik ini makan dan minum dengan menikmati menyantap kurban yang kita terima, itu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga dinikmati oleh saudara-saudara kita. Kemudian yang ketiga adalah berdaya tentunya. Maka perputaran ekonomi luar biasa. Maka dalam hitungan seminggu saja atau hitungan mingguan ada perputaran triliunan uang yang luar biasa. Berdayanya para peternak kita. Tidak hanya para peternak kita, petani kita juga yang membutuhkan santan, cabai dan sebagainya untuk membuat rendang, sup dan sebagainya dari makanan tadi. Dan kemudian sekarang ini para masjid dan musola mencari sapi langsung kepada kandangnya tanpa maklar. Siapa yang diberdayakan? Tentu para peternak kita. Kalau kita lihat bapak dan orang tua atau orang tua kita di kampung-kampung, minimal dia punya satu sapi. Dan dia mampu untuk menyekolahkan, menguliahkan anaknya dengan beternak. Kalaupun misalnya susah dia menjual dia ketika di hari-hari lainnya, minimal sekali setahun dia bisa menjual sapinya. Inilah bentuk dari berdayanya, dari pengaruh kurban, dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Perekonomian kita luar biasa. Dan begitu juga anak-anak Gen Z hari ini yang kreatif dengan menggunakan digital. Ketika orang tuanya punya ternak, kemudian digunakannya digital itu, kemudian dijualnya dalam bentuk online dan sebagainya. Inilah juga peran mereka, anak-anak Gen Z, dalam perekonomian, dalam menyebarkan hewan-hewan kurban. Inilah yang dimaksud dengan berdaya. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka di hari tasyrik ini masih ada kesempatan bagi mereka yang mungkin belum kurban, kemudian muncul niat dan semangatnya untuk berkurban, maka hari ini dan hari besok masih bisa kita laksanakan. Dan kemudian bagaimana kita juga berbagi pada saudara-saudara kita. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kita dengan mengumpulkan sapi-sapi dari orang-orang yang mampu, kemudian disebarkan di pelosok-pelosok yang membutuhkan, dan mereka merasakan begitu indahnya berbagi dari orang-orang yang mampu. Kalau selama ini kita fokus pada tempat dan komplek kita saja sampai berlebih kurbannya, tapi sementara saudara-saudara kita yang di daerah-daerah lain yang masih minim, tidak ada salahnya kita berkurban di tempat kita dan kita juga berkurban di tempat-tempat lainnya, agar juga saudara kita merasakan begitu nikmatnya daging-daging kurban yang mereka rasakan sekali setahun. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka semoga setiap syariat yang Allah turunkan akan melahirkan ketundukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Hadid ayat 16 Allah sampaikan, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bizikrillah. Kapan lagi waktunya? Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman tunduk hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haq, sementara kebenaran itu telah datang kepada mereka. Maka mudah-mudahan hati-hati kita tunduk dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga kita memperbanyak takbir, zikir di bulan-bulan tasyrik ini. Demikian yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan menjadi renungan. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat ya kharijal hajan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur razikin. Wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin wal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.